مسألة أن أهل علوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi video Gus Rumel bersama Syekh Ibrahim bin Mansur. Beliau sebagai Niqabah Ashraf Saudi Arabia. Saudara, coba kita berpikir dengan hati yang jernih, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Kira-kira siapa yang pantas dikatakan sebagai peneliti antara Kiai Haji Imaduddin dan Gus Rumail Abbas? Coba, ini terserah kalian. Kalian mau menjawab Kiai Haji Imaduddin terserah, mau menjawab Gus Rumail terserah. Akan tetapi ini setelah kita melalui proses berpikir dari pikiran yang jernih, hati yang bersih ya. Kalau saya awal-awal berpikir apakah memang benar Kiai Haji Imaduddin ini sudah memenuhi standar dikatakan sebagai peneliti, maka setelah saya berpikir, ini saya jauhkan dari rasa benci. Saya berpikir terus, akhirnya sampailah pada titik pemahaman bahwa apa bedanya Kiai Haji Imaduddin dengan saya ketika saya ingin tahu suatu kabar di daerah Timur Tengah sana. Terus saya hanya scroll saja dari dalam rumah, dari dalam kamar, bahkan sambil ngopi, sambil rokokan ya, sambil makan bisa juga, tanpa ada biaya sama sekali, tanpa ada payah sama sekali ya. Maka berarti saya juga peneliti. Kalau Ki Imaduddin itu dikatakan peneliti karena tahunya dari scroll, maka saya juga peneliti. Karena ketika saya bertanya daripada Google, apakah benar Niqabah Ashraf Timur Tengah sana membatalkan nasabah Alawi, saya juga ada kabar lewat Google tersebut. Berarti Kiai Imaduddin ini tidak ada bedanya dengan saya, sama-sama pembaca, kan seperti itu, bukan peneliti. Ini satu, Kiai Imaduddin. Kalau kita mau berpikir ya dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Kalau setingkat Kiai Imaduddin hanya sekedar mencari kabar lewat Google, internet, maka seluruh orang yang mencari tahu daripada Google itu bisa dikatakan peneliti. Saya juga peneliti. Terus ini selesai. Terserah. Anda mau menilai apa saja terserah. Ya, terserah. Yang kedua, Gus Rumail Abbas, ketika beliau ingin tahu kabar tentang nakobah di Timur Tengah, apakah memang benar nasab sadeh Ba'alawi di nakobah Ashraf tersebut tidak diakui, maka Gus Rumail ambil dompet. Beliau lewat jalur proses membuat paspor dan segala macam, terus membayar uang tiket. Beliau terbang ke sana. Yang dibutuhkan biayanya itu berapa juta, ya. Terus badan lagi harus fit. Sampai di sana ketemu langsung dengan orangnya. Bertanya beliau. Akhirnya keputusan seperti di Arab Saudi ya seperti ini. Jadi apakah Ki Imaduddin yang pantas dikatakan peneliti atau Gus Rumail?
jawaban terserah kalian. Kita bebas, ya. Kita bebas berpikir, kita bebas menjawab. Tapi yang jelas, pikiran yang jernih, hati yang bersih, itu akan menghasilkan sebuah hasil yang tampak di dalam kebenarannya. Itu yang pertama, saudara ya. Saya hanya mau mengajak berpikir. Yang kedua, menurut beliau Syekh Ibrahim bin Mansur, bahwasanya orang yang menuntut nasab itu harus tercatat di kitab sezaman atau di semua kitab, atau nasab harus tahu terhadap nasab seseorang, maka itu adalah kebodohan, jahlun murakkabun. Jahal murakkab. Jahal murakkab ini kebodohan yang bertumpang-tumpang. Ada jahal basit, ada jahal murakkab. Jadi kebodohannya ini double, saudara. Bukan hanya setengah bodoh, tapi memang asli disusun dengan kebodohan. Bodoh, di atasnya lagi disusun dengan bodoh. Ini jahal murakkab. Masalah jahal murakkab bisa dilihat di dalam kitab usulnya, antara jahal basit, jahal murakkab. Orang yang mengatakan bahwa suatu nasab harus tercatat di dalam buku catatan, ini adalah sebuah kebodohan yang sangat-sangat bodoh, bukan ilmiah. Itu kata Syekh Ibrahim bin Mansur, bukan kata saya ya. Saya hanya melanjutkan, bukan kata saya. Sekarang terserah kalian mau menilai, terserah. Yang jelas, ternyata kenyataannya di Saudi Arabia memang mengakui, katanya dulu tidak mengakui. Di Maroko katanya tidak mengakui, nyatanya mengakui. Di Irak tidak mengakui, nyatanya mengakui. Di Yaman tidak mengakui, nyatanya mengakui. Nah, ini semua yang dikatakan tidak sesuai, hasilnya berbalik arah. Dan seperti itu. Berarti nasab Sadeh Ba'alawi di seluruh niqabah ashraf Timur Tengah itu diakui. Sehingga Gus Rumil tinggal menunggu, tinggal kasih kabar. Kata Gus Rumil, tinggal kasih kabar, niqabah mana lagi yang katanya tidak mengakui, biar saya datangi, saya tanyakan. Itu namanya peneliti, saudara ya. Peneliti itu berangkat dari rumahnya, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Seperti halnya itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di waktu mau meriwayatkan sanad keilmuan daripada Syekh Abu Bakar, daripada Sayyid atau Al-Habib Abu Bakar, beliau meneliti dulu, sehingga beliau kan mengatakan bertemu dengan orang banyak, artinya beliau berangkat dari satu ke satunya bertanya. Nah, pada akhirnya sampailah pada kesimpulan yang sampai Imam Ibnu Hajar ada di dalam tingkat bolehnya meriwayatkan hal tersebut, sudah memenuhi syarat. Sehingga di sana Imam Ibnu Hajar pakai bin, periwayatannya itu pakai bin sampai pada Sayyidina Ali, sampai pada Siti Fatimah, sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai bin. Oh, ini sanad ilmu, beda. Itu bukan beda, saudara ya. Itu beliau meriwayatkan sanad ilmu, tapi pakai bin. Apalagi ditambah beliau pakai taukid, inna, bahwa sungguh beliau ini memang semuanya keluarga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba baca kitab sahabatnya. Kalau mengatakan itu hanya sanad ilmu, bukan sanad nasab, saya bisa mempertanggungjawabkan pada siapapun yang mengatakan itu hanya sanad ilmu. Itu jelas sanad ilmu plus sanad nasab dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Intinya peneliti
itu antara Gus Rumil Abbas dan Kiai Haji Imaduddin. Kalau saya memutuskan, kalau Anda terserah. Kalau saya memutuskan, ini memutuskan saya pribadi kan hak-hak saya. Bahwa peneliti yang benar itu adalah Gus Rumil, sedangkan Ki Imad ya sama halnya seperti saya, hanya sekedar pembaca seperti itu, hanya sekedar pembaca. Saya tidak sanggup mau ke ke Arab Saudi sana, tidak sanggup, sehingga saya hanya sekedar membaca dari sini. Ya, terima kasih.